Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri di channel YouTube Kotak Game dalam video rangkuman berita game dan e-sport paling populer pekan ini. Tapi sebelum kita mulai, subscribe dulu channel YouTube Kotak Game dan nyalain lonceng notifikasi supaya kamu makin mantap. Kita masuk aja ke berita yang pertama. Pada April lalu, Harada dari Tekken, Yoshipe, Final Fantasy XIV, dan juga Sakurai, Super Smash Bros. Terlihat sedang menikmati makan malam bersama. Ketiga legenda ini membagikan momen makan malam mereka ke masing-masing sosial media pribadi milik mereka sendiri. Nah, hal ini memunculkan spekulasi dari para gamer, terutama fans mereka, soal apakah akan ada kolaborasi yang muncul setelah pertemuan tersebut. Nah, mengingat ketiga orang ini adalah orang-orang penting di tiap game yang mereka garap. Kalau benar mau collab, kira-kira gimana ya gamenya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kita masuk ke berita kedua. Komunitas Free Fire Indonesia telah menunjukkan kebaikan hati mereka dengan menyumbangkan gold coin in-game untuk sebuah tujuan mulia yang dikonversi jadi rupiah. Melalui sumbangan tersebut, jumlah yang mengesankan dari lebih dari 384 juta rupiah telah berhasil terkumpul. Jumlah yang terkumpul ini dari gold coins yang disumbangkan oleh Survivors Free Fire menunjukkan betapa besar peran komunitas gaming dalam membantu mereka yang membutuhkan. Berita ketiga, baru-baru ini terungkap bahwa Entertainment Software Rating Board atau ESRB yang merupakan dewan penilai perangkat lunak hiburan di Amerika Serikat bersama dengan Super Awesome, afiliasi Epic Games, dan Yoti, sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam identitas digital, berkolaborasi untuk mengusulkan sebuah sistem yang inovatif. Apa kira-kira? Nah, lanjut. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan scan wajah menggunakan perangkat mobile untuk mendapatkan akses ke konten tertentu, terutama konten yang dianggap dewasa, seperti game. Saat ini, mereka masih mencari feedback dari publik untuk proposal ini. Apakah layak dipertimbangkan, guys? Tulis komentar kamu di kolom komentar ya. Kita masuk ke berita keempat. Moonton Games dan Riot Games telah menyelesaikan sengketa IP mereka secara global. Nah, setelah rangkaian komunikasi yang berlangsung cukup lama, keduanya akhirnya menandatangani perjanjian penyelesaian ini. Langkah ini menandai akhir dari perselisihan hukum mereka. Dengan penandatanganan perjanjian tersebut, Riot Games memutuskan untuk menarik semua gugatan hukum terkait dengan sengketa kekayaan intelektual mereka terhadap Moonton Games. Nah, langkah ini menunjukkan niat baik dari Riot Games untuk menyelesaikan konflik secara damai dan fokus pada inovasi serta mengembangkan produk mereka di masa depan. Berita kelima, Presiden dan CEO Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, telah mengkonfirmasi bahwa penjualan PlayStation 2 saat ini telah mencapai 160 juta unit di seluruh dunia. Presiden dan CEO Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, telah mengkonfirmasi bahwa penjualan PlayStation 2 saat ini telah mencapai 160 juta unit di seluruh dunia. Hal ini langsung disampaikan melalui episode terbaru dari Official PlayStation Podcast. Setelah PlayStation 2, konsol dengan penjualan tertinggi lainnya adalah Nintendo DS dengan 154,02 juta unit terjual dan dilanjutkan oleh Nintendo Switch dengan 139,36 juta unit yang terjual. Nah, membuka Switch menyusul penjualan PlayStation 2. Kita masuk ke berita ke-6. 3 perusahaan besar video game yaitu Sony, Microsoft, dan Nintendo sudah tidak lagi beredar di Rusia. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Rusia berencana untuk memproduksi konsol game buatan mereka sendiri. Hal ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin. Dalam rapat Sokyo Ekonomi beberapa waktu lalu, Vladimir Putin memberikan perintah untuk segera merancang konsol game buatan lokal. Ada 2 jenis konsol yang diminta, yaitu versi stasioner atau desktop, dan satu lagi versi portable. Nah, kira-kira seperti apa nih konsol buatan Rusia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kita masuk ke berita ke-7 alias yang terakhir.
Developer dari game Content Warning, Landfall Publishing, membuat kejutan pada saat April Mop, yaitu bahwa gamenya telah diklaim lebih dari 6 juta download hanya dalam waktu 24 jam di hari perilisannya, 1 April. Nah, pengumuman resmi dilakukan oleh Landfall melalui update post di Steam setelah game ini mencapai lebih dari 6,2 juta pemain. Kira-kira ini April Mop nggak ya? Terlepas dari game Content Warning ini, kalau kamu kena jokes apa di April Mop kemarin? Tulis di kolom komentar ya. Oke, itulah beberapa berita paling rame di Kotak Game. Berita menarik lainnya bisa kamu temukan di website dan medsos Kotak Game ya. Kalau di circle kamu ada berita seru apa? Tulis aja di kolom komentar. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa komen dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.